Assalamualaikum Bu Lisa, silakan dimulai. Waalaikumsalam. Baik, Bu Dianti. Suara saya sudah terdengar jelas nih, Bu? Terdengar, Bu? Ya. Untuk PPT-nya sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita pada online course imunologi. Hari ini materi terakhir adalah tentang imunodefisiensi kongenital dan imunodefisiensi yang didapat. Kelainan yang disebabkan oleh kerusakan sistem imunitas disebut sebagai penyakit imunodefisiensi. Beberapa penyakit ini dapat diakibatkan oleh defek genetika pada satu atau lebih komponen sistem imun. Hal ini disebut sebagai imunodefisiensi kongenital atau imunodefisiensi primer. Kelainan lain dalam sistem imun dapat diakibatkan oleh infeksi, gangguan gizi, atau terapi medis yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya fungsi berbagai komponen sistem imun. Hal ini disebut sebagai imunodefisiensi yang didapat atau imunodefisiensi sekunder. Yang pertama, imunodefisiensi kongenital atau yang primer. Imunodefisiensi kongenital itu disebabkan oleh defek genetik yang mengakibatkan hambatan maturasi atau fungsi dari berbagai komponen sistem imun yang berbeda. Yang pertama ada defek pada maturasi limfosit. Banyak imunodefisiensi kongenital yang muncul sebagai dampak dari abnormalitas genetik yang menyebabkan hambatan dari maturasi limfosit B, limfosit T, ataupun keduanya. Ini adalah tabel gambaran penyakit imunodefisiensi. Yang pertama ada tipe imunodefisiensi yang defisiensi sel B dengan kelainan histopatologi dan laboratorium tidak ada atau berkurangnya jumlah folikel dan pusat germinal di organ limfoid. Kadar serum dari imunoglobulin itu berkurang. Konsekuensi infeksi yang sering dijumpai adalah infeksi bakteri biogenik, infeksi bakteri, dan virus entrik. Kemudian imunodefisiensi yang disebabkan oleh defisiensi sel T, ini mungkin terjadi karena berkurangnya zona sel T di organ limfoid. Selain itu dapat juga karena berkurangnya reaksi DTH terhadap antigen yang umum. Kemudian bisa juga karena gangguan respon proliferasi sel T terhadap mitogen di in vitro. Untuk konsekuensi infeksi yang sering dijumpai adalah infeksi virus dan mikroba intraseluler. Contohnya pneumocystis jirovecii. Kemudian ada Mycobacteria nontuberculosis. Selain itu, keganasan yang berkaitan dengan infeksi virus, contohnya limfoma yang terdekat oleh Epstein-Barr virus. Selanjutnya ada tipe imunodefisiensi yang disebabkan oleh defisiensi imunitas alami. Kelainan histopatologinya bervariasi tergantung pada komponen imunitas alami apa yang mengalami gangguan. Untuk konsekuensinya bervariasi tergantung infeksi bakteri dan virusnya. Yang pertama ini defek dari maturasi limfosit. Yang pertama adalah severe combined immunodefisiency. Kelainan yang bermanifestasi sebagai kerusakan pada sisi sel B dan sel T, sistem imun adaptif, diklasifikasikan sebagai imunodefisiensi kombinasi yang berat atau severe combined immunodefisiency atau SCID. SCID bisa disebabkan oleh mutasi dari gamma C. Nah, hampir dari setengah SCID itu adalah X-linked, hanya berdampak pada anak laki-laki. Lebih dari 99 kasus dari X-linked SCID itu disebabkan oleh mutasi pada rantai umum gamma atau gamma C, subunit persinyalan reseptor untuk beberapa sitokin, termasuk interleukin 2, interleukin 4, interleukin 7, interleukin 9, dan interleukin 11. Mohon maaf, sebentar ya, di sini masih azan. Sebentar, Ibu. Ya, Bu Lisa.
Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk penyebab dari severe combined immunodeficiency, ini yang pertama, XCID itu disebabkan oleh mutasi dari gamma C. Nah, hampir dari setengah SCID itu adalah X-linked, hanya berdampak pada anak laki-laki. Lebih dari 99% kasus dari X-linked SCID itu disebabkan oleh mutasi pada rantai umum gamma atau gamma C subunit persinyalan reseptor untuk beberapa sitokin, termasuk interleukin 2, 4, 7, 9, dan 15. Kemudian bisa disebabkan oleh defisiensi dari ADA dan PNP. ADA itu adalah adenosin deaminase. Jadi mutasi pada gen autosom yang menyandi protein yang berperan dalam metabolisme asam nukleat itu merupakan penyebab banyak dari kasus SCID. Sekitar setengah dari kasus SCID itu resesif autosomal yang disebabkan oleh mutasi pada suatu enzim yang disebut adenosin deaminase atau ADA yang terlibat dalam pemecahan adenosin. Defisiensi dari ADA ini itu menyebabkan penumpukan metabolit purin yang sifatnya toksik terhadap sel yang secara aktif akan mensintesis DNA. Selanjutnya disebabkan oleh mutasi yang lain. Mutasi lainnya itu bentuk lain dari SCID resesif autosomal yang disebabkan oleh itu mutasi dari gen yang menyandi kinase atau JAK3 itu atau genus kinase 3.
yaitu dia terlibat dalam proses persinyalan oleh rantai reseptor sitokin gamma C. Mutasi tersebut mengakibatkan kelainan yang serupa dengan X-linked SCID yang diakibatkan oleh mutasi dari gamma C. Beberapa kasus dari SCID yang resesif autosomal yang jarang terjadi itu juga disebabkan oleh mutasi pada gen RAG1 atau RAG2 yang menyandikan rekombinasi dari VDJ yang di imunoglobulin itu kan ada rantai variabel terus diversity itu yang diperlukan untuk rekombinasi dari gen reseptor sel T dan imunoglobulin. Selanjutnya nah, ini adalah gambaran dari imunodefisiensi kongenital yang disebabkan oleh defek genetik pada maturasi limfosit. Jalur maturasi limfosit itu dijelaskan ini. Jadi pada awalnya ini ada HSC, kemudian dia akan menginduksi CLP yang akan berubah menjadi probi atau prodi. Nah, untuk perubahan CLP menjadi prodi itu di sini membutuhkan gamma C, JAK3 atau genus kinase 3, kemudian ADA atau adenosin deaminase, dan PNP. Kemudian di sini dia akan terjadi rekomendasi VDG untuk dari protein menjadi pretin. Nah, di sini melibatkan RAG1, RAG2, dan Artemis. Nah, selanjutnya dari PT ini untuk menjadi CD4 atau CD8, dia membutuhkan CD3. Nah, di sini adalah titik kontrol dari pre-TCR. Titik kontrolnya untuk T-cell reseptor. Nah, nanti setelah di sini, itu dia akan, untuk yang ini, itu akan menjadi sel TJD4+, di sini ada MHC kelas 2, sedangkan yang di sini ada ZAP70, TAP1, TAP2, yang akan menginduksi untuk menjadi CD8+, atau sel T sitotoksik. Nah, sedangkan untuk yang probi, ini VDJ recombination, sama ada RAG1, RAG2, Artemis, kemudian bentuk menjadi previ. Nah, di sini ada BTK, titik kontrol pre-PCR, kemudian ini sel B yang imager, kemudian sel B mengalami pematangan. Kemudian ini defek pada aktivitas dan fungsi dari limfosit. Yang pertama adalah gangguan pada respons sel B. Ini yang pertama disebabkan oleh sindrom hiperimmunoglobulin M, yang kedua defisiensi genetik pada produksi isotip imunoglobulin tertentu, kemudian yang ketiga ada common variable immunodefisiency atau CVID. Kemudian ada defek pada aktivasi dari limfosit T, itu disebabkan oleh yang pertama sindrom ketiadaan limfosit, yang kedua adalah defisiensi sel T yang berdampak pada berbagai jalur sinyal atau reseptor yang berperan dalam proses diferensiasi sel T naif menjadi sel T effector. Ini adalah tabel gambaran imunodefisiensi kongenital yang disebabkan oleh defek maturasi limfosit. Untuk yang pertama ini adalah severe combined immunodefisiency atau SCID. Penyakitnya ini X-linked SCID. Defisiensi fungsionalnya yaitu penurunan nyata dari sel T, bisa juga penurunan dari sel B normal, dan penurunan dari serum imunoglobulin. Untuk mekanisme kerusakannya, mutasi gen pada rantai gamma, umum reseptor, dan sitokin. Kemudian terjadi defek maturasi pada sel T karena tidak adanya sinyal dari interleukin 7. Kemudian yang kedua ada penyakit SCID autosomal resesif karena defisiensi dari ADA dan PNP. Untuk defisiensi fungsionalnya, penurunan yang progresif pada sel T dan sel B. Tapi ini kebanyakan adalah sel T. Untuk mekanisme kerusakannya, defisiensi ADA dan PNP menyebabkan akumulasi dari metabolit toksik dalam limfosit, yaitu metabolit purin.
Kemudian yang ketiga, ada ACAD autosomal resesif karena penyebab lain. Untuk defisiensi fungsionalnya penurunan dari sel B dan sel T, dan penurunan dari serum imunoglobulin. Untuk mekanisme kerusakannya, defek maturasi dari sel B dan sel T dapat karena mutasi pada gen RAK dan gen lainnya yang berperan dalam rekombinasi VDJ atau sinyal interleukin 17R. Kemudian yang kedua, tabel kedua ini adalah imunodefisiensi sel B. Untuk penyakitnya ada ekstrim aman A gamma globulinemia. Untuk defisiensi fungsionalnya, penurunan semua isotep dari imunoglobulin serum dan penurunan dari jumlah sel B. Mekanisme kerusakannya hambatan maturasi setelah sel pre-B karena adanya mutasi pada Bruton tirosin kinase. Kemudian ada defisiensi rantai berat dari imunoglobulin. Defisiensi fungsionalnya, defisiensi subklas dari imunoglobulin G terkadang berhubungan dengan tidak adanya imunoglobulin A atau imunoglobulin E. Mekanisme kerusakannya terjadi di lesi kromosom yang meliputi lokus rantai berat imunoglobulin pada 14q34. Selanjutnya ada gangguan maturasi pada sel T. Penyakitnya di sini adalah sindrom DiGeorge. Untuk defisiensi fungsionalnya penurunan dari sel T, kemudian sel B normal, imunoglobulin serum normal, atau bisa juga mengalami penurunan. Kemudian untuk mekanisme kerusakannya, kelainan pertumbuhan kantong brankial ketiga dan keempat yang mengakibatkan hipoplasia dari timus. Ini adalah gambaran dari kongenital imunodefisiensi yang berhubungan dengan defek pada aktivasi dan fungsi efektor limfosit. Imunodefisiensi kongenital dapat disebabkan oleh defek genetik pada ekspresi molekul yang dibutuhkan untuk presentasi antigen pada sel T. Proses persinyalan reseptor antigen limfosit atau B, aktivasi sel T helper terhadap sel B dan makrofag, serta diferensiasi sel B yang memproduksi antibodi. Ini adalah contoh yang menunjukkan tempat di mana respon imun mungkin dapat dihambat. Ini ada antigen presenting cell yang diperankan oleh sel-sel dendritik, kemudian dikenali oleh sel T naif. Nah, di sini terjadi gangguan pada sinyal kompleks PCR dan defisiensi pada MHC kelas 2. Ini bisa terjadi di sini. Kemudian misalnya di sini berhasil, kemudian dia sampai terjadi aktivasi dari sel T. Nah, setelah aktivasi dari sel T, ini dari sel T seharusnya kan nanti ini lanjut ke diferensiasi, contohnya bisa membentuk sel TH17 dan akan membentuk inflamasi neutrofilik. Tapi ketika di sini terjadi mutasi dari STA3, maka untuk proses ini tidak terjadi. Nah, selain itu, yang kemungkinan kedua, setelah sel T ini teraktivasi, ketika dia ingin berdiferensiasi menjadi sel TH1, kemudian akan dikenali oleh makrofag, dan terjadi aktivasi dari makrofag, di sini bisa jadi terjadi mutasi pada interleukin 12R dan IFN gamma R. Sehingga ketika di sini terjadi mutasi, maka di sini tidak akan terjadi siklus ini. Tidak akan terjadi aktivasi dari makrofag. Kemudian kemungkinan yang ketiga di sini, ketika sel T teraktivasi, kemudian dia mampu untuk membentuk sel T efektor berupa sel T helper, kemudian di sini dia berkenalan dengan membentuk kompleks dengan sel B dengan bantuan sitokin. Di sini juga ada common variable imunodefisiensi di bagian sini dan sini. Ketika ini defect, itu juga tidak bisa membentuk plasma sel yang akan menghasilkan antibodi. Jadi di sini itu kemungkinan itu banyak sekali. Bisa terjadi common variable imunodefisiensi, bisa terjadi mutasi dari autosomal hyperimmunoglobulin M ini, mutasi AID ini, terus bisa terjadi defect dari isotep imunoglobulin yang selektif, itu bisa terjadi di sini. Ini kalau di sini ini ada juga yang mutasi dari ligan CD40 atau sindrom hyperimmunoglobulin X-linked. Nah, selain menyebabkan defek di bagian sini,
untuk CD43 ini juga bisa mempengaruhi di sini aktivasi dari makrofag. Jadi ini adalah titik-titik letak di mana terjadinya mutasi-mutasi sehingga nanti terjadi imunodefisiensi dari respon sel B dan sel T. Kemudian ini adalah tabel mengenai gambaran penyakit imunodefisiensi. Jadi yang pertama ada penyakit sindrom X-linked hyperimmunoglobulin M. Defisiensi fungsionalnya dia defek pada aktivasi sel B dan makrofag yang tergantung pada sel T helper atau ini yang dependent sel T. Mekanisme kerusakannya mutasi pada ligan CD40. Kemudian ada penyakit yang kedua, common variable immunodefisiency. Untuk defisiensi fungsionalnya, penurunan atau tidak adanya produksi dari isotep atau subtipe tertentu dari immunoglobulin. Ini rentan terhadap infeksi bakteri. Atau bisa juga tidak ada masalah klinis. Untuk mekanisme kerusakannya, mutasi reseptor untuk faktor pertumbuhan sel B dan kostimulator. Kemudian yang ketiga ada defek ekspresi dari MHC kelas 2, ini adalah sindrom ketiadaan dari limfosit. Untuk defisiensi fungsionalnya tidak ada ekspresi dari MHC kelas 2 dan gangguan dari aktivasi sel T CD4+. Defek pada imunitas seluler dan imunitas humoral yang depend sel T. Kemudian untuk mekanisme kerusakannya, mutasi pada gen yang menyandi faktor transkripsi untuk ekspresi dari MHC kelas 2. Kemudian yang keempat ada defek ekspresi atau proses sinyal kompleks reseptor sel T. Untuk defisiensi fungsionalnya penurunan sel T atau rasio abnormal dari subset CD4+ dan CD8+. Selain itu juga bisa menyebabkan penurunan imunitas seluler. Mekanisme kerusakannya kasus ini jarang karena mutasi atau delesi pada gen yang menyandi protein CD3 dan ZEP70. Kemudian yang kelima ada defek pada diferensiasi T helper 1. Ini defisiensi fungsionalnya penurunan dari aktivasi makrofag yang diperantarai oleh sel T sehingga menyebabkan kerentanan terhadap infeksi. Untuk mekanisme kerusakannya kasus ini jarang terjadi karena mutasi pada gen yang menyandi reseptor untuk interleukin 12 atau interferon gamma. Selanjutnya ada defek pada diferensiasi T helper 7. Defisiensi fungsionalnya penurunan respon inflamasi yang diperantarai oleh sel T. Ini rentan terhadap kandidiasis mukokutan, kemudian abses kulit bakterial. Untuk mekanisme kerusakannya, kasus jarang terjadi mutasi pada gen yang menyandi STA3, interleukin 17, dan interleukin 17. Yang terakhir ada sindrom X-linked lipoproliferatif. Defisiensi fungsionalnya proliferasi dari sel B yang diisi oleh FBC yang tidak terkontrol oleh aktivasi dari CTL, menyebabkan defek pada fungsi dari NK dan CTL serta respon dari antibodi. Untuk mekanisme kerusakannya, mutasi pada gen yang menyandi SAP, yaitu suatu protein adaptor yang berperan dalam proses sinyal limfosit. Selanjutnya adalah kelainan pada imunitas alami. Abnormalitas pada dua komponen imunitas alami, fagosit dan sistem komplement, merupakan penyebab penting dari imunodefisiensi. Yang pertama ada penyakit granulomatosus kronis, kemudian ada defisiensi adesi leukosit, lalu yang ketiga ada defisiensi hampir seluruh protein komplement, lalu ada sindrom celiac Higashi, lalu yang kelima ada mutasi yang mempengaruhi Toll-like reseptor atau TLR. Nah, ini adalah imunodefisiensi kongenital yang disebabkan oleh kelainan dari imunitas alami. Yang pertama adalah penyakit granulomatosa kronis.
Defisiensi fungsionalnya adalah gangguan produksi intermediat oksigen reaktif oleh fagosit. Untuk mekanisme kerusakannya yaitu terjadi mutasi pada gen yang menjadi komponen enzim fagosit oksidase. Yang paling sering adalah sitokrom B558. Selanjutnya penyakit defisiensi adesi leukosit 1. Untuk defisiensi fungsionalnya tidak ada atau bisa juga terjadi penurunan dari ekspresi dari integrin beta 2 yang menyebabkan gangguan fungsi leukosit yang tergantung adesi. Untuk mekanisme kerusakannya, mutasi pada gen yang menyandi rantai beta atau CD18 pada integrin beta 2. Selanjutnya defisiensi adesi leukosit 2. Untuk defisiensi fungsionalnya bisa jadi tidak ada atau bisa jadi penurunan ekspresi dari ligan leukosit untuk selektin E dan P endotel menyebabkan gagalnya migrasi leukosit menuju jaringan. Untuk mekanisme kerusakannya, mutasi pada gen yang menyandi suatu protein yang dibutuhkan untuk sintesis komponen sialyl Lewis X3 dan selektin E dan P. Kemudian yang keempat ada defisiensi komplement C3. Untuk defisiensi fungsionalnya, defek pada aktivasi kaskade komplement. Mekanisme kerusakannya mutasi pada gen C3. Lalu ada defisiensi komplement C2 dan C4. Defisiensi fungsionalnya aktivasi komplement jalur klasik yang berkurang menyebabkan kegagalan pembesaran kompleks imun serta berkembangnya penyakit seperti lupus. Mekanisme kerusakannya mutasi pada gen C2 atau C4. Kemudian ada sindrom celiak Higashi. Ini defisiensi fungsionalnya defek fungsi lisosom pada neutrofil, makrofag, dan sel dendritik, serta defek fungsi granul pada sel natural killer. Untuk mekanisme kerusakannya, mutasi pada gen yang menyandi suatu protein yang meregulasi pendistribusian dari lisosom. Lalu ada encephalitis virus herpes simplex 1 atau HSV1. Defisiensi fungsionalnya defek imunitas antivirus pada sistem saraf pusat dengan mekanisme kerusakan mutasi pada gen TLR3. Selanjutnya penyakit infeksi rekuren bakteri piogenik. Ini defisiensi fungsionalnya defek pada respon imun alami terhadap bakteri piogenik. Mekanisme kerusakannya mutasi pada gen MyD88. Selanjutnya ada abnormalitas limfosit terkait dengan penyakit lain. Nah, di sini ada sindrom Wiskott-Aldrich yang ditandai dengan eksim, penurunan trombosit, dan imunodefisiensi. Selanjutnya ada ataksia telangiektasia. Ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kelainan dari gaya berjalan atau ataksia, malformasi vaskuler, dan imunodefisiensi. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada suatu gen yang produknya terlibat dalam proses perbaikan DNA. Kemudian terapi imunodefisiensi kongenital. Terapi imunodefisiensi primer itu beragam sesuai dengan penyakitnya. Terapi yang paling banyak digunakan adalah transplantasi dari sel punca hematopoietik. Tapi di sini harus dengan pencocokan yang teliti pada donor dan resipiennya agar tidak terjadi penolakan atau graft versus host disease. Kemudian untuk kerusakan dari sel B selektif itu pasien dapat diberikan injeksi imunoglobulin intravena atau IVIG. Yang kedua, ini imunodefisiensi yang didapat atau imunodefisiensi yang sekunder. Defisiensi sistem imun seringkali berkembang karena abnormalitas yang bersifat non-genetik, namun didapatkan selama hidup. Abnormalitas yang paling serius dan tersebar di seluruh dunia adalah infeksi HIV. Penyebab tersering dari imunodefisiensi di negara maju adalah kanker yang melibatkan sumsum tulang dan berbagai macam terapi. Terapi di sini itu khususnya seperti konsumsi dari obat-obat imunosupresan karena kan memang untuk menurunkan sistem imun. Nah, di sini ada tabel tentang
penyebab dan mekanisme dari imunodefisiensi yang didapat atau imunodefisiensi yang sekunder. Yang pertama adalah infeksi virus oleh imunodefisiensi itu HIV ya. Kemudian mekanismenya adalah deplesi dari sel T helper CD4+. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah terapi radiasi dan kemoterapi pada pasien kanker. Mekanismenya penurunan prekursor sumsum tulang untuk semua leukosit. Yang ketiga adalah imunosupresi untuk menolak cangkok atau transplantasi dan penyakit inflamasi. Mekanismenya adalah deplesi atau gangguan fungsi leukosit. Kemudian yang keempat, terkenanya sumsum tulang oleh kanker, metastasis leukemia. Mekanismenya penurunan tempat untuk perkembangan leukosit. Kemudian malnutrisi protein kalori, mekanismenya yaitu gangguan metabolik yang menghambat maturasi dan fungsi limfosit. Yang terakhir adalah pengambilan limfa. Mekanismenya penurunan dari fagositosis terhadap mikroba. Ini adalah HIV, imunodefisiensi virus, adalah suatu retrovirus yang menginfeksi sel-sel sistem imun, terutama limfosit T CD4, dan menyebabkan destruksi progresif sel-sel tersebut. Ini adalah gambar dari struktur dan gen virus imunodefisiensi HIV. Suatu virion dari HIV-1 ditunjukkan berada di samping di permukaan sel T. HIV-1 terdiri atas dua rantai RNA yang identik dan enzim yang terikat termasuk reverse transkriptase, integrase, dan protease. Virus dikemas dalam suatu inti yang berbentuk kerucut yang tersusun oleh protein kapsid P24 yang dikelilingi suatu matriks protein P17. Keseluruhannya diselubungi oleh suatu envelope membran fosfolipid yang berasal dari sel inang. Protein envelope yang disandi oleh virus itu adalah GP41 dan GP120 yang terikat pada CD4 dan reseptor kemokin pada permukaan sel inang. Untuk yang ini, yang bawah ini adalah genom dari HIV yang terdiri atas gen yang posisinya pada gambar ini dibedakan dengan blok pewarnaan yang berbeda-beda. Di sini ada long terminal repeat yang fungsinya untuk integrasi DNA virus ke dalam genom inang atau untuk tempat berikatan faktor transkripsi. Kemudian di sini yang kedua ada PR55GAG ya, untuk import nuklear dari DNA virus. Kemudian ada polimerase, ini untuk menyandikan berbagai macam enzim virus. Selanjutnya yang warna kuning ini adalah viral infectivity factor atau P23. Dia mengatasi efek inhibisi faktor sel inang. Kemudian ada viral protein R atau P15. Fungsinya untuk meningkatkan infeksi makrofag melalui impor nuklear pengatur dari kompleks preintegrasi dari HIV. Selanjutnya ada ini transkripsional aktivator atau P14. Dia memacu penghentian siklus sel dan meningkatkan transkripsi DNA virus yang telah terintegrasi. Kemudian ada regulator dari viral gains expression atau P19. Fungsinya menghambat penggabungan dari RNA dan memacu pengeluaran RNA virus yang tidak bergabung dengan sempurna. Kemudian ada viral protein U. Ini memacu degradasi dari CD4 dan mempengaruhi pelepasan dari virion. Selanjutnya envelope protein GP160. Dia terpotong menjadi GP120 yang memperantarai pengikatan CD4 dan reseptor kemokin, dan GP41 yang memperantarai fusi. Yang terakhir ada negatif efektor, ini memacu penurunan ekspresi dari CD4, permukaan, dan MHC kelas 1, sehingga menghambat apoptosis dan meningkatkan infeksivitas dari virion. Siklus hidup HIV itu terdiri dari tahapan yang pertama infeksi sel, kemudian produksi suatu salinan DNA ke RNA virus, dan integrasinya ke dalam genom inang,
kemudian ekspresi dari gen virus, kemudian yang keempat adalah produksi partikel virus. Ini adalah mekanisme dari siklus hidup HIV tipe 1. Jadi yang pertama ada virion HIV, kemudian ini ikatan virion pada CD4 dan reseptor kimogin. Nah, di sini ini adalah gambaran dari membran plasma dan reseptor kimogin. Nah, kemudian dari sini itu dia terjadi fusi membran HIV dengan membran sel inang, sehingga masuknya genom virus ke sitoplasma. Nah, di sini genom dari HIV, RNA dari HIV itu masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian di sini terjadi sintesis DNA provirus yang diperantarai oleh reverse transkriptase. Kemudian terjadi integrasi provirus ke dalam sel genom. Ini adalah nukleus dari inang. Nah, selanjutnya di sini dikeluarkan protein dari HIV. Nah, kemudian protein dari HIV ini struktur inti dari HIV. Di sini terjadi sintesis dari protein HIV sehingga terjadi pembentukan struktur dari inti virion. Nah, selanjutnya di sini ada GP120 atau GP41. Ini adalah ekspresi dari GP120 atau GP40 pada permukaan sel. Ini merupakan pemula virion yang mature. Kemudian di sini akan muncul virion HIV yang baru. Kemudian ini adalah patogenesis dari AIDS. AIDS berkembang selama bertahun-tahun sebagai infeksi HIV laten menjadi teraktivasi dan menghancurkan sel pada sistem imun. Kemudian, deplesi dari sel TCD4 setelah infeksi HIV itu disebabkan oleh suatu efek sitopatik virus akibat dari produksi partikel virus pada sel yang terinfeksi, serta kematian dari sel-sel yang tidak terinfeksi. Ini adalah gambaran dari patogenesis penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Perkembangan penyakit HIV berkaitan dengan penyebaran HIV dari tempat infeksi awal ke jaringan limfoid hingga ke seluruh tubuh. Respon inang sementara mengontrol infeksi akut tetapi tidak mencegah berkembangnya infeksi kronis di jaringan limfoid. Sitokin yang diproduksi sebagai respon pada HIV dan mikroba lain itu berperan dalam meningkatkan produksi HIV dan perkembangan menjadi sindrom imunodefisiensi atau AIDS. Ini yang pertama adalah terjadinya infeksi primer di dalam darah dan mukosa. Ada sel dendritik, kemudian sel TCD4. Nah, virus dibawa ke dalam kelenjar limfe. Kemudian infeksi terjadi pada jaringan limfoid. Misalnya adalah di kelenjar limfe. Kemudian infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Ini viremia. Nah, di sini ada antibodi anti-HIV dan CTL yang spesifik terhadap HIV sebagai respon imun. Nah, ini adalah kontrol dari sebagian replikasi virus. Kemudian di sini terjadi latensi klinis. Di sini terjadi pembentukan infeksi kronis virus yang terperangkap di dalam jaringan limfoid oleh sel dendritik folikuler. Kemudian produksi virus itu dalam jumlah rendah. Selanjutnya terjadi peningkatan dari replikasi virus. Nah, ini diperparah dengan infeksi dari mikroba lainnya atau bisa diperparah juga dengan adanya sitokin-sitokin yang diriliskan oleh sel T. Nah, kemudian ini terjadilah destruksi dari jaringan limfoid dan penurunan jumlah sel TCD4+. Sehingga ini terjadilah AIDS ini. Kemudian ini gambaran klinis dari infeksi HIV dan AIDS. Perjalanan klinis infeksi HIV ditandai dengan beberapa fase yang berpuncak pada defisiensi imun. Yang pertama adalah sindrom HIV akut.
Ini terjadi segera setelah terjadinya infeksi HIV. Pasien dapat mengalami suatu penyakit infeksi akut ringan dengan demam dan malaise berhubungan dengan viremi awal. Keluhan tersebut menghilang dalam beberapa hari dan penyakit ini memasuki suatu periode klinis yang laten. Nah, kemudian periode laten. Selama masa laten, mungkin terdapat beberapa masalah klinis, tetapi biasanya dijumpai penurunan dari sel TCD4 di dalam jaringan limfoid yang progresif dan kerusakan jaringan limfoid tersebut. Selanjutnya jumlah sel TCD4 dalam darah itu mulai menurun. Kemudian terjadi ini klinis. Ini merupakan manifestasi klinis dan patologis AIDS yang sangat nampak terutama adalah akibat dari peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan beberapa kanker sebagai konsekuensi dari defisiensi imun. Ini adalah perjalanan klinis dari penyakit HIV. Untuk yang gambar A, ini virus yang menyebar lewat darah atau viremia plasma yang dideteksi setelah infeksi dan dapat diikuti dengan gejala sistemik yang khas dari sindrom HIV akut. Virus menyebar ke organ limfoid, tetapi viremia plasma turun hingga kadar yang sangat rendah. Untuk yang gambar B, ini besar dari genetika respon imun ditunjukkan dalam unit yang relatif. Di sini ada sampai tahunan ya di sini. Selanjutnya, sebagian kecil pasien dapat mengontrol infeksi HIV tanpa pengobatan. Individu tersebut seringkali disebut sebagai pengendali elit atau non-progresor jangka panjang. Kemudian ini strategi terapi dan vaksinasi. Terapi terkini untuk AIDS ditujukan untuk pengendalian replikasi HIV dan komplikasi infeksius dari penyakit ini. Pengembangan vaksin itu dianggap efektif dan sangat dibutuhkan untuk mengontrol infeksi HIV di seluruh dunia. Tapi sejauh ini uji coba dari vaksin untuk HIV masih menunjukkan hasil yang mengecewakan. Jadi belum ada vaksin yang efektif untuk HIV. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang imunodefisiensi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas penjelasannya terkait imunodefisiensi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Liza. Berarti kalau saya simpulkan, imunodefisiensi itu ada dua, satu primer, satu sekunder ya Bu Liza. Kalau primer itu biasanya dia karena kelainan internal daripada sistem imun itu, salah satunya mungkin karena kongenital, terus karena mutasi, ya Bu Liza ya. Ya, terus kalau sekunder itu karena genetik. Kalau sekunder itu salah satu manifestasi. Nah, kalau misalnya pada infeksi HIV itu kan yang diserang adalah CD4. Artinya sel T limfositnya banyak mengalami kerusakan. Nah, apakah misalnya pada COVID-19 itu kan yang sama-sama virus dan yang diserang juga CD4 dan yang banyak mengalami kerusakan adalah sel T. Apakah COVID-19 juga bisa digolongkan ke dalam imunodefisiensi, Bu Liza? Iya, bisa digolongkan dengan imunodefisiensi sekunder. Karena dia kan memang menyebabkan kerusakan pada sel-sel T helper ya, CD4+-nya itu kan banyak yang rusak. Nah, penurunan itu kan nanti akan menyebabkan imunodefisiensi. Sehingga ketika ada penyakit-penyakit lain yang menyerang itu kan lebih rentan. Seperti itu. Untuk COVID-19. Cuma tidak separah yang AIDS, tidak separah yang HIV itu. Nah, kalau HIV tadi kan langsung mohon maaf, Bu Budianti, ini suaranya putus-putus. Innate immunity-nya tidak teraktivasi gitu ya, Bu Liza ya? Sebentar Bu, bisa diulangi karena tadi putus-putus itu sinyalnya. Tadi ada gambar pada infeksi HIV,
Jadi virus HIV ditangkap oleh reseptor yang ada pada permukaan CD4. Ya. Nah, apakah pada infeksi HIV ini innate immunity tidak teraktivasi? Jadi langsung ke acquired immunity ya, Bu Liza? Iya, langsung ke acquired immunity, langsung ke arahnya langsung ke situ, Bu. Jadi innate immunity itu sudah nggak mengatasi gitu, nggak bisa mengatasi infeksi dari HIV. Nah, kalau yang innate immunity yang berarti teraktivasi juga ya, Bu Liza ya? Untuk yang innate immunity, halo, ya, halo, iya, halo, iya Bu. Halo, berarti innate immunity pada HIV juga berperan pada infeksi HIV? Innate immunity yang sebenarnya berperan, cuma dia tidak bisa untuk menghambat itu. Jadinya kan lolos kan akhirnya itu menyebabkan kerusakan pada sel T itu. Putus-putus Bu Liza. Halo? Bu Liza, tolong diulang Bu Liza, putus-putus. Sekarang bagaimana Bu? Apakah masih putus-putus? Halo? Halo Bu. Halo, sudah masih putus-putus apa sudah? Sudah nyambung Bu Liza. Coba minta tolong diulang lagi Bu Liza. Kalau untuk HIV itu pastinya melewati sistem yang innate dulu, cuma dia tidak bisa untuk mengatasi infeksi dari virus tersebut. Makanya itu kan langsung arahnya ya ke situ. Jadi seperti yang pertahanan innate-nya itu kan sudah tidak bisa. Sebenarnya terjadi aktivasi, tapi tidak bisa untuk mengatasi itu, begitu. Berarti tetap dari awal itu dari innate immunity, kemudian dipresentasikan oleh MHC, kemudian baru aktivasi CD4, gitu ya Bu Lisa? Iya, seperti itu. Jadi tetap ada runutan dari innate immunity, kemudian baru ke adaptif. Seperti itu, Bu. Oke. Sudah paham Bu Liza? Silahkan, selesai. Sudah, Bu? Sudah. Oh, baik. Ini pertemuan terakhir kita ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Liza. Saya juga terima kasih. Ya, saya juga terima kasih Bu Gianti. Mohon maaf jika selama ini ada salah-salah tutur kata atau mungkin perbuatan, ada miss juga. Mungkin saya mohon maaf. Terima kasih untuk sharing ilmu. Ya, sama-sama Bu. Baik, untuk materinya nanti akan saya share di grup nih Bu. Siap. Ya, terima kasih. Boleh saya tutup Bu Gianti? Silakan Bu Liza. Ya, terima kasih untuk partisipasinya selama 6 kali pertemuan ini yang sangat antusias sekali nih, Bu Dianti ini. Terima kasih Bu Dianti. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu. Amin. Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua ilmunya ya, Bu Liza ya. Sama-sama Bu. Kalau ada kesalahan Bu Liza, saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.